Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fathul Rabbani dari UPWJ Makassar. Nomor induk mahasiswa 0481966693. Di sini saya akan mengerjakan untuk program mata kuliah pemrograman berbasis web tugas yang ketiga. Jadi langsung saja kita masuk di sini ke halaman stok bahan ajar, yaitu soal yang pertama. Jadi kita diminta untuk membuat dua halaman. Halaman yang pertama itu berupa halaman stok bahan ajar. Kita di sini diminta untuk menampilkan daftar stok bahan ajar untuk seluruh UT daerah, yang mana bahan-bahannya pertama di sini kode mata kuliah ada, kemudian ada kategori mata kuliahnya juga ada, judulnya maksudnya, kemudian UPBJ daerahnya ada, kategorinya juga ada, mata kuliah wajib, kemudian lokasinya juga ada, kemudian harganya juga ada, kemudian jumlah stoknya juga ada. Nanti di sini ada statusnya aman, kosong, dan lain sebagainya. Ini kita edit dulu nanti biar gampang untuk di praktiknya. Oke, kemudian kita diminta di sini untuk membuat fitur untuk mengedit stok data bahan ajar, kemudian melakukan filter dan sort. Oke, di sini kita diminta untuk membuat di sini rupiah ya. Jadi untuk currency-nya kita pakai rupiah. Di sini kita bisa set di kode di sini metodenya, kita sudah atur format currency-nya dia berdasarkan ID. Oke, atau Indonesian rupiah, ataupun kita masuk ke indeksnya di sini, kita masukkan ke harga. Kemudian ada di sini kita format currency-nya kita balik ke yang tadi. Oke, mana kita balik ke Indonesian rupiah. Adapun untuk jumlah kuantitinya juga kita set di sini stoknya seperti itu. Oke, selanjutnya itu kita diminta untuk fitur mengedit stok data bahan ajar, kemudian filter dan sort. Kemudian filternya berdasarkan UT daerah, kemudian nanti akan masuk kategori mata kuliah seperti itu. Kita bisa cek di sini. Oke. Mata kuliah wajib praktikum, atau kita masuk ke Jakarta misalnya yang wajib. Kalau Surabaya yang pilihan, yang praktikum ada, dan selanjutnya dan sebagainya. Kita juga bisa di sini melakukan urutkan berdasarkan stok, judul ataupun harga. Kita juga bisa melakukan reset. Kita bisa langsung cari misalnya biologi, langsung keluar seperti itu. Adapun untuk kodenya kita bisa lihat di sini. Kita filternya dan lain sebagainya. Kemudian ada juga logika untuk kita melakukan reset ataupun edit data yang nanti akan kita bahas di soal setelahnya. Kemudian kita di sini diminta untuk fitur edit stok data ajar, kemudian tadi sudah dilakukan, kemudian menampilkan status dari stok bahan ajar, memberikan status aman berdasarkan warna hijau, kemudian menipis warna orange, dan juga kosong warna merah. Kemudian kita coba praktik terlebih dahulu di sini ya. Menipis kita warna orange, kita coba tambahkan 1. Oke, maka dia menjadi aman. Di sini kosong merah ya, kita coba tambahkan 1. Oh, kebalik. Oke, maka dia menjadi menipis. Adapun untuk kodenya adalah sebagai berikut. Danger, warning, dan juga success. Untuk kemudian selanjutnya kita diminta untuk membuat fitur menambahkan data bahan ajar baru, kemudian melalui formulir kecil dan validasi data untuk setiap data field, kemudian ada trigger enter, kemudian fitur untuk memperbarui update data bahan ajar baru, kemudian fitur untuk menghapus. Ya, coba kita cek dulu ya. Misalnya kita tambahkan data, kita coba ya, ada fitur untuk kemudian dia nggak boleh sama juga, biar tidak sama-sama. Ada dua mata kuliah misalnya, 100.000 harganya misalnya, kemudian kuantitinya 10, dan kategorinya dikit aja misalnya 5, kategorinya mata kuliah wajib, judulnya misalnya SIP. Dari sini coba simpan ya, tidak bisa, sudah digunakan oleh kode lain. Kemudian coba kita ganti jadi 7 misalnya, sini bisa ya ditambahkan sini, dan kemudian ini bisa kita edit juga, kita misalnya tambahkan jadi 8 misalnya. Oke, kita juga bisa hapus. Adapun untuk kodenya bisa kita lihat dari sini ya. Oke, juga di sini. Di sini kita save data. Kemudian ada alert untuk stok tidak boleh negatif. Tadi kan sempat hampir salah ya. Kemudian ketika dia berhasil diperbarui dengan tidak boleh -1, kemudian kita juga bisa, kalau misalnya dia itu sama, maka dia akan keluar alertnya kode bahan ajar sudah ada. Kalau misalnya tidak atau masih baru, berarti dia berhasil ditambahkan. Sini juga ada reset untuk form inputnya, dan juga kita menyediakan untuk delete data seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi. Berarti sudah selesai ya, kita sudah berhasil melakukan semua yang diminta untuk halaman pertama di sini. Mulai dari halaman yang ditampilkan sudah sesuai dengan yang diinginkan, kemudian ada fitur currency-nya di sini, quantity-nya juga ada, kemudian ada fitur filter,
berdasarkan urun sorting juga ada fitur reset, ada fitur langsung mencari, atau filter hanya menampilkan stok yang menipis juga ada. Kemudian terdapat bisa menampilkan status dari stok bahan ajar apabila dia aman warna hijau, kalau misalnya dia itu menipis dia kemudian warna orange, kalau dia itu habis maka dia warna merah, seperti itu. Nah, kemudian juga ada fitur untuk menambahkan data bahan ajar, ada juga update atau edit, dan juga ada fitur untuk menghapus yang sudah tadi kita praktikan. Oke, jadi untuk yang soal pertama alhamdulillah sudah berhasil dilalui. Selanjutnya langsung ke tracking delivery order. Di sini kita diminta untuk membuat halaman pengiriman delivery order, yang mana di sini menampilkan fitur pencarian berdasarkan nomor atau NIM, kemudian submit NIM bisa dengan enter dan bisa melakukan reset dengan exit di sini. Coba ya. Enter bisa, kita exit, reset lagi seperti itu. Adapun kodenya oke, di sini ya, untuk kita meresetnya ada di sini. Nah, dia langsung terreset seperti itu. Kemudian di sini terdapat fitur untuk input, kemudian yang mana nomornya itu otomatis ya, otomatis, tapi dia itu akan selalu mengikuti setelahnya. Kemudian ada data yang perlu diisi, kemudian tahun berjalan bisa kita pilih, cuma dia otomatis ke hari ini juga. Kemudian NIM, nama, ekspedisi, dan juga pilihan seperti itu. Oke, jadi kita coba tes dulu. Di sini nama NIM saya, namanya, kemudian kita pilih yang express, kemudian paketnya seperti ini. Oke, nah, tanggal kirim tanggal 30 kita simpan data DO, berhasil disimpan. Kemudian kita cek ya. Sini kita coba cek terlebih dahulu. Di sini sudah 003 ya. Kita cek datanya seperti ini, riwayat perjalanan data DO sedang dibuat, kemudian tanggal kirim tanggal 30. Oke, jadi kira-kira seperti itu saja. Kita main dulu ke kodenya. Dari sini ini yang diberikan ya. Oke, kemudian untuk DO trackingnya, oke, dia sudah berhasil seperti itu. Kemudian status batch-nya yang tadi, kemudian stok yang di soal bagian pertama. Oke, jadi kira-kira itu saja. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.